Yos, balik lagi di Kita Bukan Wibu. Kali ini ada gua David yang akan sharing tentang dunia wibu, otaku, Jepangan, anime, dan sebagainya. Tapi di video kali ini gua akan sharing tentang kartu. Nah mungkin pada bingung nih, apa hubungannya sih kartu dengan anime gitu. Nah kali ini gua akan mengajarkan suatu trik yang biasa muncul di film dan di anime gitu. Kalau teman-teman tahu Hunter x Hunter gitu, mungkin trik kartu ini pernah dimainkan oleh Yosoka gitu. Atau kalau teman-teman tahu One Piece, bisa jadi kayaknya ini pernah dimainin sama Basil Hawkins gitu. Nah, triknya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman udah pada pernah lihat kali ya di film atau di anime gitu. Tapi yang banyak belum orang tahu, ternyata trik seperti ini tuh bisa dimainkan di dunia nyata gitu. Bukan cuma efek kamera, bukan cuma CGI, atau bukan cuma alat tertentu gitu. Bisa dimainin dengan kartu biasa gitu. Nah, pertama-tama gue akan kasih tunjuk gimana sih trik ini dilakukan di dunia nyata gitu. Ini namanya card spring. Kalau di dunia cardistry ini sebuah seni main kartu namanya cardistry, dan gerakan ini spesifiknya namanya card spring. Kayak gini triknya gitu. Sekali lagi, mungkin kurang jelas kali, tapi mungkin gue akan masukin video slow motionnya abis ini di sini. Nah, langsung aja gue akan ajarin gimana sih caranya kita mulai tutorialnya. Jadi banyak orang pernah coba trik ini, tapi mereka mengira bahwa kartunya itu ditekuk keluar gitu, kayak gini. Nah, kalau di cardistry sendiri ada gerakan yang kartunya memang ditekuk keluar, tapi itu berbeda gerakan gitu. Nah, kalau yang ditekuk keluar itu namanya card dribble. Sedangkan kalau card spring yang mau kita pelajari kali ini sebenarnya kartunya ditekuk ke arah dalam gitu, jadi ke depan. Ini. Jadi pertama-tama hal yang perlu teman-teman pelajari adalah gimana cara megang kartu dan gimana cara nekuknya gitu. Nah, biasanya kalau pemula itu lebih gampang megang kartunya di ujung, agak ke ujung sini dan agak ke ujung atas gini. Gini. Jadi agak menyilang, diagonal. Habis itu baru mulai ditekuk. Nah, kalau kartunya dia ditekuk diagonal gini, ya sedikit lebih mudah gitu nekuknya gitu. Nah, biasanya powernya ada di jempol dan di dua jari atas lah gitu. Nah, kalau udah bisa nekuknya, kita belajar cara melepasnya gitu. Nah, melepasnya itu dilontarkan kartunya sedikit demi sedikit. Nggak perlu langsung jauh. Tadi kan kalau kita lihat demonstrasinya bisa jauh gitu ya, gitu kan. Tapi mulai dari cara melepasnya pelan-pelan di bawah, baru mulai ditarik ke atas gitu. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah gimana cara kita melontarkannya gitu. Karena kalau aku ajarin ke teman-temanku, biasanya mereka akan kesulitan, udah bisa tekuk kok, tapi kok belum bisa lepas gitu. Nah, memang harus belajar dari pelan-pelan dari bawah gini sih. Intinya nggak perlu takut berantakan, karena kita mulai dari bawah, lontakin dikit-dikit, rasain ke jari gimana kartunya lepas gitu. Kontrol sebenarnya ada di jempol gitu. Gimana coba rasain jempolnya lepasin kartunya gitu. Nah, kalau udah bisa seperti itu, langsung ditarik, bisa ditarik semakin jauh, bisa ditarik semakin jauh. Kalau udah expert lagi bisa macam-macam, bisa kayak ditarik gitu. Sebenarnya trik sederhananya cuma seperti itu aja, tapi ada beberapa tips sih untuk supaya teman-teman bisa melakukan gerakan ini supaya lebih lancar lah gitu. Oke, tips pertama adalah menggunakan kartu yang nggak baru-baru banget gitu, yang udah agak lama sedikit tapi masih oke gitu. Karena kalau kartu baru biasanya masih keras banget dan itu susah nekuknya, dan biasanya kalau keras lontarannya terlalu gitu, terlalu kencang gitu, kita jadi susah kontrolnya. Jadi aku sendiri pakai kartu yang udah agak lama, jadi lebih empuk dia gitu. Jadi kalau lebih empuk kan lebih enak nekuknya gitu. Tips kedua ada teman-temanku yang belajar trik ini dengan cara dia megangnya di perut gitu, jadi perutnya ikut nadangin gitu. Jadi ya itu kayak dia nggak bakal jatuh belakang kartunya, jadi karena ditadangin di perut gitu. Itu sebenarnya sah-sah aja sih kalau teman-teman mau coba kayak gitu, jadi berasa lebih aman aja gitu. Tips ketiga, tentunya kalau kita belajar cardistry sebenarnya jangan takut ya, karena ya pasti jatuh di awal, tapi ya semangatin aja buat mungutin kartunya gitu.
Nah, itu adalah beberapa tips untuk card spring. Semoga bisa berguna buat teman-teman dan semoga teman-teman langsung bisa. Gitu. Oke, ini ada tips tambahan yang gue baru kepikiran pas ngedit. Jadi cara ngelontarin supaya teman-teman bisa lebih gampang adalah nggak usah ditangkap dulu. Yang penting belajar cara lontarin, terus kalian ya belajar nyebar kartu aja gini. Habis itu baru belajar nangkep. Tapi PR-nya adalah tips ini akan bikin teman-teman harus rajin-rajin mengutin kartu. Oke. Selamat berusaha. Oke, itu tadi tutorial sederhana tentang card spring. Kalau kita lihat sebenarnya sih triknya gampang ya. Secara teori itu mudah sekali, tapi emang perlu banyak sekali latihan gitu untuk bisa melakukan trik itu gitu. Nah, tapi kalaupun teman-teman mau coba dan akhirnya berhasil, itu akan sangat worth it lah latihan teman-teman, karena triknya kan keren banget ya. Kalau teman-teman lagi main kumpul sama teman-teman, terus main poker bareng sama teman-teman, terus teman-teman ngocok dan tiba-tiba bisa gitu kan, wah teman-teman yang lainnya langsung wah apa tuh ya, jadi bakal sangat keren lah gitu. Nah, thank you udah nonton. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen belajar dan akhirnya berhasil trik ini, kasih tahu kita bukan ibu dengan cara coba mention kita deh. Kita pengen lihat apakah ada yang ikutin cara kita atau enggak gitu. Thank you udah nonton. Kalau misalnya video ini oke, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan mungkin share ke teman-teman lainnya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Salam ibu.